Om Swastiastu, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang berjudul Studi Kelayakan Bisnis di bidang penjualan baju secara online yang kami beri nama Sefri. Di sini sebelum saya memulai presentasi, saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Imade Ananda Wiranda Kusuma, saya sendiri. Yang kedua, Ikomang Kusumanata. Yang ketiga, Kadek Dandi Chandra Kusuma. Tujuan pendirian: melihat perkembangan teknologi saat ini yang semakin berkembang, di mana semua orang di dunia ini sudah sangat ketergantungan dengan yang namanya teknologi. Hal ini yang mencetuskan ide untuk membuat suatu lapak toko online agar mampu melengkapi atau menambah varian baru dari kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen. Studi kelayakan bisnis. Sefri merupakan usaha toko baju yang kebanyakan berkecimpung di online, di mana online shop sangat berkembang dan punya pangsa pasar yang sangat luas, di mana hal ini memungkinkan masyarakat untuk berbelanja masalah kebutuhan dengan lebih mudah tanpa perlu keluar rumah, sehingga akan mampu untuk menambah pendapatan, di mana berbelanja di online shop lebih menguntungkan bagi pemilik usaha karena beban biaya tetap, yaitu biaya sewa ruko, bisa dihapuskan. Selanjutnya, mengapa mengembangkan usaha? Pada zaman sekarang ini, masyarakat lebih menginginkan barang yang kualitasnya tinggi, tetapi dengan harga yang terjangkau atau relatif murah. Kebanyakan yang menyebabkan harga barang tinggi dikarenakan sewa ruko, biaya karyawan, listrik, air, dan lain sebagainya. Namun, dengan adanya online shop, dapat memudahkan kami untuk menjangkau pangsa pasar yang lebih luas, bukan hanya di suatu daerah, tetapi bisa juga menjangkau nasional bahkan sampai internasional. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan studi kelayakan bisnis. Adapun beberapa tahapan untuk mendesain produk-produk yang akan dipasarkan. Yang pertama ada riset produk dan pasar. Riset sangat penting dilakukan demi keuntungan usaha. Hal ini dikarenakan hasil riset bisa menunjukkan kebutuhan pasar yang diperlukan oleh masyarakat. Yang kedua, melakukan pemasaran dengan cara unik. Setelah melakukan riset, tentunya kita telah mengetahui kebutuhan barang di pasaran. Sekarang saatnya pemasar untuk melakukan iklan dengan cara yang unik. Yang ketiga, ada cari keunikan dan inovasi produk. Sekarang ini, masyarakat lebih menyukai desain baju yang simpel tetapi unik. Tidak lupa, perlu dilakukan inovasi pada desain pakaian agar customer tidak merasa bosan dengan desain yang itu-itu saja. Di sini ada juga aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis memiliki banyak aspek, diantaranya hukum dan legalitas, ekonomi dan budaya, serta pasar dan pemasaran. Tetapi sebelum masuk ke aspek-aspek tersebut, alangkah baiknya manajemen sebuah perusahaan diperkuat terlebih dahulu. Cara yang bisa dilakukan adalah dengan membagi tugas dan wewenang pada setiap pekerja sesuai dengan keahlian yang mereka miliki. Bagian dan tugas dari pekerja. Ada pemilik, memiliki tugas sebagai tunggal usaha dan memenuhi kebutuhan usaha. Administrasi memiliki tugas mengatur masalah keuangan atau pembukuan, mendata pesanan konsumen yang masuk. Produksi memiliki tugas mendesain baju, mendesain iklan atau promosi, mencetak dan memproduksi produk. Pegawai memiliki tugas melakukan pengemasan pakaian hingga mengirimkan pesanan melalui jasa pengiriman barang. Gudang memiliki tugas untuk mendata barang keluar dan barang masuk dan juga mengecek ketersediaan stok produk. Pemasaran memiliki tugas mempromosikan barang atau produk untuk ditawarkan kepada customer. Aspek pemasaran. Yang pertama, segmentasi target posisi pasar. Segmentasi. Dalam pemasaran yang kami tawarkan yaitu online shop dengan mengandalkan teknologi zaman sekarang agar lebih mempraktiskan masyarakat untuk membeli produk kami. Yang kedua, target. Untuk target pemasaran yang kami targetkan yaitu dimulai dari nasional sampai akhirnya bisa menembus pasar internasional. Yang ketiga, posisi pasar. Untuk posisi pasar kami bisa melakukannya dari rumah, dikarenakan menggunakan sistem online agar lebih hemat dan praktis. Ada juga mengukur dan meramalkan permintaan. Permintaan di kalangan anak muda berjumlah 65%.
di kalangan dewasa 20% dan untuk kalangan anak-anak 15%. Jadi total kebutuhannya 100%. Yang ketiga, manajemen pasar. Untuk manajemen pemasaran pada periklanan kami menggunakan sistem online, yaitu dengan mengiklankan lewat sosial media. Seperti kita menyewa selebgram atau mempromosikan hasil dari produk kita. Di awal promosi kami juga mengadakan promo atau diskon agar menarik perhatian customer. Sekian presentasi dari saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Aspek manajemen, perencanaan. Dalam perencanaan aspek manajemen, kami telah merencanakan beberapa hal penting untuk menunjang kinerja perusahaan kami, seperti kebutuhan akan tenaga kerja dan alat penunjang operasional perusahaan. Pengorganisasian. Dalam proses untuk mengembangkan perusahaan kami membutuhkan beberapa tenaga kerja yang mumpuni. Jumlah kebutuhan tenaga kerja. Dari tabel berikut, jumlah kebutuhan tenaga kerja bagi perusahaan kami adalah: pertama, jabatan admin, bagian produksi, bagian gudang, bagian pemasaran, dan karyawan. Masing-masing admin berjumlah 1 orang, bagian produksi 2 orang, bagian gudang 1 orang, bagian pemasaran 1 orang, dan karyawan 2 orang. Struktur organisasi perusahaan. Owner sebagai pemilik utama perusahaan, dilanjutkan oleh admin sebagai pengatur. Kedua, bagian produksi, bagian gudang, serta bagian pemasaran. Yang terakhir, karyawan yang bertugas sebagai pembungkus atau packing produk yang akan ditawarkan. Bab 5. Aspek sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia. Tingkat pendidikan karyawan pendirian usaha online shop adalah tingkat SMP dan D3. Maksud saya SMP sampai D3 karena kami sudah merasa cukup mampu bagi lulusan SMP sampai D3 untuk membantu menjalankan perusahaan online shop kami. Aspek keuangan. Kebutuhan dana dan sumbernya. Manajemen keuangan perusahaan. Bisa dilihat dari tabel berikut. Untuk kebutuhan biaya dan dana bagi perusahaan kami. Keterangan untuk total biaya 3 kemungkinan besar masih bisa dihapuskan jika memang belum memerlukan karena perusahaan masih bergerak di bidang online yang tidak memerlukan tenaga pekerja yang terlalu banyak. Sekian, terima kasih. Baik, dari presentasi tadi dapat kami simpulkan bahwa usaha kami Severi merupakan usaha toko baju yang kebanyakan berkecimpung di dunia online, di mana online shop sudah sangat berkembang dan punya pangsa pasar yang sangat luas. Dengan adanya online shop dapat memudahkan siapa saja untuk berniaga dan bisa menjangkau pangsa pasar yang lebih luas, bukan hanya di suatu daerah tertentu, tetapi bisa juga menjangkau nasional bahkan sampai internasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, teman-teman silakan tanyakan di grup WA atau di komentar. Terima kasih.